nggak sembunyiin apa-apa, Bu. Ini Bibi ini katro apa gimana sih? Masa ngeliat barang bantalan buat leher kayak gini dicurigain sih? Tapi tadi bukan itu barangnya. Udah deh, Bi ya. Bibi tuh nggak usah provokasi. Tadi jelas-jelas Bibi ngeliat tuh bantal leher ini. Kalau Bibi emang nggak suka sama saya, jangan jadi ngadu domba saya sama mertua saya dong. Cukup, Gimana sih? Dita. Kamu nggak usah marah-marah kayak gitu sama Bibi. Karena bagaimanapun, saya lebih percaya sama Bibi daripada sama kamu. Ya udah, Bi. Silakan kembali ke dapur ya. Permisi ya, Bu. Ya. Tahu nggak? Kusuma itu masuk rumah sakit. Biar rasa itu adalah karma buat dia. Habisnya dia seenaknya aja nuduh keluarga kita, ya kan? Biar rasa. Jangan Pak ya? Iya, Ma. Rasain ya. Habisnya dia itu seenaknya nuduh kita orang-orang baik begini. Masa kita dikira pembunuhnya Devi? Iya bener tuh Pak. Mama doain semoga Kusuma nyusul Devi. Biar Devi sama Kusuma reunian gitu. Udah gitu Pak, Kusuma itu dimarahin sama Devi karena ternyata selama ini Kusuma tuh cintanya sama Anjani doang, gak sama dia. Kasian banget kan ya Pak? Pasti seru di sana, Ma. Mereka pada berantem. Bukan lagi. Ini kalian kenapa? Berantem? Fit, Nih, kenapa sih? Ada apa ini? Aku lagi khawatirin soal Abian mah di rumah sakit. Lagi khawatir aja, kepikiran terus. Kamu udah cek ke dokternya lagi soal kondisi Abian? Udah ngecek. Dokter bilang harus diobservasi lagi hari ini. Ya mudah-mudahan setelah observasi semuanya lebih baik dan Abian bisa pulang lagi ke rumah. Iya, semoga Ya ya. udah, besok Mama juga ikut ke dokter ya. Mama juga kangen sama Abian, ya. Rini, Ayo dimakan. Iya, Ma. Ya, halo Besti. Hai Rin, gue ganggu nggak? Enggak, gue habis mandi, lagi minum susu, terus sama ngecek-ngecek pembukuan aja sih. Kenapa Besti? Ya ampun Rin, lo jam segini masih aja kerja ya? Lo di mana sih? Ini gue lagi mau pulang, lagi nunggu taksi. Kok nggak bareng Tommy? Duh, gue males banget deh tuh ya. Gue dari tadi berdebat sama Tommy. Gara-gara soal catering lah, soal undangan lah. Sumpah dia tuh keras kepala banget. Gak ngerti lagi gue sama Tommy. Bete tau gak? Jadi gue gak mau pulang sama dia, gue pulang sendiri nih. Kalau malah ketawain gue sih, Rin? Ya habisnya kalian tuh aneh banget. Berantem-berantem masalah sepele kayak gitu ngapain sih? Ntar kalau udah nikah Yun, masalah yang datang itu lebih besar lagi. Jadi mendingan save your energy, you know? Besti, lo jangan nakut-nakutin gue deh. Enggak gitu. Masalahnya ya aneh aja deh kalian. Yaudah gini aja, nanti kapan kita ngobrol bareng deh. Lo, gue sama Tommy. Soalnya kalian kayaknya nggak bisa dibiarin berduaan doang gitu deh kalau diskusi. Iya, boleh banget itu. Kapan lo ada waktu ketemu sama gue?
Ya harusnya gue dong yang nanya sama lo, Rin. Lo ada waktu kosong kapan? Kalau gue sih bisa-bisa aja. Rin, kita itu kan nggak tahu umur. Papi hanya ngerasa kondisi papi itu semakin hari semakin drop. Papi hanya nggak ingin aja meninggalkan Arin sendirian. Om Kusuma nggak usah khawatir, Om. Justin akan selalu jagain Ariana. Sekarang Om fokus aja sama kesehatannya Om ya, supaya Om cepat sembuh. Justin, kamu mau ya jaga Ariana untuk lo? Lama-lama Ariana bakal lulus sama Justin kalau kayak gini terus. Aku harus gimana supaya Ariana nggak sama Justin ya? Sekarang kamu udah bisa senyum, kamu bisa ketawa. Dulu kamu tersiksa itu sama aku ya, Rin. Kali ini, kalau aku dapat kesempatan lagi buat bahagiain kamu, aku akan kasih yang terbaik buat kamu, Rin. Sebenarnya sih, ya kalau lo mau, lo bisa curhat sama gue kapanpun lo mau. Mumpung masih belum nikah nih. Ntar kalau udah nikah, repot. Lo harus curhatnya sama suami lo sendiri. Nggak bisa sering-sering ke gue. Oke. Ya udah. Thank you ya, Rin. Bye. Bye. Aku mau bilang makasih karena kamu udah pakai terus kalung yang aku kasih. Maksudnya kalung... Kalung itu, kalung yang kamu pakai. Sampai kamu pakai ke Bali, aku senang banget lihat. Ini kalung yang kamu pakai. Ini adalah kalung yang sama. Yang ternyata Masaka dapat dari ibu kandungnya. Kenapa ya? Hidup ini suka banget kasih kejutan ke aku. Entah apa lagi yang bakal terjadi besok. Yang pasti aku berharap kejutannya baik. Gak ada lagi kejutan buruk. Dit, balikin. Dita. Oh gitu kamu ya. Baru ditinggal istri sebentar aja udah langsung selingkuh mata kamu ya. Balikin, Dit. Balikin. Tenang aja, tenang. Bakal aku balikin. Tapi aku hapus dulu foto Ariana di sini. Gak sopan kamu, Dit, sini, Dit. Gak apa-apa mau gak sopan. Aku tuh punya hak ya, aku istri kamu. Kalau aku balikin gimana? Aku pegang-pegang handphone kamu, aku lihat isinya. Ya udah, nih. Cek aja handphone aku kalau kamu mau. Ambil. Nih. Gak perlu. Aku nggak butuh. Dan aku nggak perlu tahu apa yang kamu sembunyiin di belakang aku. Sini handphone. Saka. Saka apaan sih, kok malah tidur? Ya terus apa lagi, Dit? Hah? Apa lagi? Hah? Kamu udah ambil handphone aku, kamu udah hapus foto Ariana. Udah puas kan kamu? Kurang. Jual aja deh handphone aku, jual. Enggak, tunggu dulu. Aku mau tanya satu hal dulu sama kamu. Mau sampai kapan kamu terus ngejar-ngejar Ariana? Hah? Kamu gak cukup ya punya satu istri, punya calon anak, ini satu.
Saka jawab dong. Saka bangun. Saka, kamu itu udah lupa ya sama dendam kamu ke Kusuma? Kamu tuh harusnya inget, Saka. Harusnya kamu jalanin lagi dendam kamu ke Pak Kusuma. Sekarang tuh udah gak ada lagi yang ngalangin kamu. Kamu sekarang udah jadi CEO, kamu udah pisah sama Ariana. Daripada kamu mikirin Ariana, mikirin cinta kamu yang gak berbalas sama Ariana. Udah deh, mendingan kamu fokus sama dendam kamu ke Pak Kusuma. Bener juga sih ucapan si Dita. Kusuma tadi udah mempermalukan aku di depan Justin. Enggak Saka. Jangan kasut dong sama si Dita. Kusuma itu mertua kamu juga dulunya. Dia pernah baik juga sama kamu, Saka. Dan yang jelas Kusuma adalah orang yang paling disayang sama Aryan. Kalau gue sakitin Kusuma, berarti gue juga sakitin Aryan. Udah ngomel ya? Kamu ngomelnya besok lagi ya? Oke? Kamu simpen dulu, besok kamu keluarin lagi. Oke? Aku ngantuk deh. Saka apaan sih? Bangun gak? Saka, aku belum selesai. Saka. Aku tidur di sini aja. Oh ya udah, tidur aja di situ. Paling juga badan kamu pegel-pegel besok. Pengen aku pegel dit badannya daripada hati aku pegel sama kamu. Ada lagi, Oke, Pak? ya, udah cukup ya. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Bias. Permisi, Pak. Non? Iya. Bi, Iya, kan? sebenarnya ada sesuatu yang harus Arin omongin sih sama Papi. Kamu mau ngomong apa, sayang? Jadi ada perusahaan yang mau invest di Ariana Glow. Terus selain invest juga mereka bersedia untuk nyediain properti untuk Ariana Glow kalau misalnya Ariana Glow mau buka cabang. Wah, bagus itu. Bagus sekali. Iya, Apa nama perusahaannya? Wiryo Group. Mas Saka sama Bu Wiryo. Sebenarnya ada masalah apa antara kamu sama Saka? Kenapa kemarin kalian berantem di kantor? Dan saya dengar kalian menyebut-nyebut pajak. Ada apa, Dante? Mendingan kamu langsung ngomong aja. Atau perlu saya wakilin? Nggak apa-apa juga. Maksud kamu apa, Saka? Jadi gini, Bu. Mungkin Ibu akan kaget dengarnya. Tapi Dante, anak Ibu yang Ibu selalu bilang dia ini cekatan, dia ini pintar. Ternyata dia udah memanipulasi angka harga properti kita, Bu. Supaya dia bisa menghindari pajak yang lebih mahal. Tapi itu bahaya buat kita. Apa benar itu, Dante?
Kalau Wiryonya? Enggak, kalau Arin sih mikirnya gini, Pi. Arin mikirnya ini peluang yang bagus untuk Ariana Glow. Karena kan sekarang harga properti, harga lahan, harga tanah itu lagi mahal-mahalnya banget kan, Pi. Dengan mereka invest, mereka bantu untuk beli lahannya itu sangat membantu banget sih untuk buka cabang, dan kita bisa buka cabang yang banyak, Pi. Iya, yang kamu utarakan itu benar, Arin. Papi sih nggak khawatir kalau sama Wiryonya. Tapi di sini ada Saka. Papi khawatir ada sesuatu yang direncanakan sama Saka. Tapi bagaimana menurut Arin? Feeling Arin, perasaan Arin bagaimana? Kalau menurut Arin sih Mas Saka bisa profesional. Kemarin Mas Saka ada proyek taman di depan kantor Ariana Glow, itu lancar-lancar aja kok. Iya, kalau memang menurut Arin semua itu baik untuk kemajuan kamu, Papi hanya bisa mensupport kamu aja, Arin. Makasih ya, Pi. Seharusnya ibu ngerti kan? Dan ibu nggak akan mempermasalahin hal ini. Kan ibu sendiri yang bilang. Kata ibu sebagai seorang pebisnis, kita harus bisa meraup keuntungan. Ya jadi kalau kita bisa menekan pengeluaran perusahaan dengan mengurangi membayar pajak, why not? Dante, memang ibu pernah bicara seperti itu. Tapi cara kamu seperti ini salah. Kalau dapat keuntungan, Bu, di mana salahnya? Lagian kalau kita diem-diem aja, gak akan ada masalah kok, Bu. Ini sama aja seperti kita menyimpan bom. Kalau ketahuan berbahaya dan perusahaan kita bisa dipidanakan, kamu gimana sih, Dante? Giliran ide Saka ya, Bu. Ibu nggak pernah nolak dan selalu setuju. Padahal idenya Saka nggak pernah jelas. Tapi giliran ide saya, kenapa ibu selalu menolak dan selalu protes? Ini nggak adil.